karena malam sudah sangat larut. Terpaksa perjalanan turun Gunung Bawakareng waktu itu sangat lambat. Kami hanya memiliki satu senter sebagai sumber penerangan menyusuri jalur waktu itu. Namun, entah kenapa wanita yang menemaniku saat itu seolah sudah sangat familiar dengan jalur itu. Beberapa kali dia berkata, "Hati-hati, di sebelah situ jalannya agak licin. Awas, jalannya agak curam di situ." Beberapa kali juga kami bahu-membahu turun saling menggapai tangan untuk membantu satu sama lain. Namun ada sesuatu hal yang janggal. Setiap kali ku gapai tangan wanita itu, tangannya terasa sangat dingin. Aku sempat bertanya kepadanya, "Tangan kamu dingin banget sih, kedinginan ya? Mau pakai jaket tambahan gak? Aku ada nih di dalam tas." Ungkapku, namun dia menolaknya sembari tersenyum kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Misteri Hantu Noni Gunung Bawakareng. Cerita ini ditulis oleh Rama Komaruzaman. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Misteri Hantu Noni Gunung Bawakareng. Namaku Rudi. Orang bilang tidak ada yang namanya kerja ketika kita melakukan apa yang kita cintai. Itulah yang kurasakan setidaknya beberapa bulan ini. Pekerjaanku sebagai tim riset untuk proyek integrasi perusahaan migas di Sulawesi Selatan. Pekerjaanku ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada gangguan untuk keseharian wilayah tinggi di Malino yang masih rimbun dengan pohon-pohon lebat yang meliputi megahnya tinggi Gunung Bawakareng dengan adanya pembangunan perusahaan migas di sana. Tentu pekerjaan sebagai tim riset ini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat bila dilirik dari segi ekologis, area Gunung Bawakareng ini merupakan pilar sumber penyimpanan air atas untuk daerah-daerah di bawah yang meluas dari Kabupaten Goa, Bantaeng, Kota Makassar sampai Sinjai. Hari Senin pagi itu, aku dan dua orang asisten tim riset berencana untuk melakukan survei ke atas. Tim riset kami membuat petakan-petakan khusus satu sama lain untuk disurvei. Aku mendapatkan zona atas Bawakareng bersama dua orang asisten. Aku tidak mempermasalahkan hal itu karena pada dasarnya aku adalah seorang rimbawan yang menyukai kegiatan hiking. Dulu ketika aku masih mengenyam studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, aku pernah ikut serta dalam kegiatan Mapala Universitas Islam di sana. Dan aku cukup percaya diri bahwa aku masih kuat untuk menempuh perjalanan menaiki Gunung Bawakareng kali ini. Kami berencana akan mendaki sampai summit ke-7, Puncak Lombo Batang. Sebenarnya ada sekitar 10 puncak ketinggian, namun pendakian setelah puncak ke-7 memiliki medan yang cukup terjal dan sulit. Banyak dari penduduk sekitar Bawakareng mengatakan bahwa bila seorang pendaki bisa mencapai puncak ke-7, maka bisa dikatakan bahwa dirinya sudah mencapai puncak tertinggi Bawakareng. Hal itu bukan hanya karena pendakian ke puncak yang lebih atas dirasa cukup terjal, namun juga ada mitos dipercaya penduduk sekitar bahwa di puncak ke-7 merupakan tempat keramat. Ada satu lubang yang cukup dalam dan bisa dilihat di puncak ke-7 Gunung Bawakareng. Orang-orang Sulawesi Selatan menamai lubang itu sebagai mulut Tuhan. Ada juga yang menyebutnya sebagai mulut para raja yang diambil dari nama Bawakareng sendiri. Bawa berarti mulut dan Kareng berarti Tuhan atau raja. Bahkan banyak penduduk yang percaya bila kita mencapai puncak ke-7 Gunung Bawakareng, maka kita telah dianggap seperti melakukan ibadah haji.
Itulah kenapa banyak sekali orang-orang memadati puncak ketujuh Gunung Bawah Kareng di hari raya Idul Adha untuk melaksanakan ibadah sholat Id dan kurban di sana. Kira-kira jam 4 sore setelah kami selesai packing barang-barang untuk dibawa ke puncak dalam kegiatan survei lapangan itu, kami kemudian berangkat dengan penuh semangat menuju puncak Bawah Kareng. Kami sengaja memulai perjalanan agak sore agar kita bisa berkemah sejenak di beberapa spot satu demi satu untuk paginya mengambil sampel terbaik dari tanah dan pepohonan. Kami menapaki selangkah demi selangkah naik ke atas, berusaha untuk menaklukkan Gunung Bawah Kareng yang melegenda ini. Suasana jalur pendakian tidak terlalu sepi karena beberapa kali kami berpapasan dengan pendaki yang menuruni gunung. Pos demi pos kami lewati. Perjalanan kali itu terasa cukup memakan waktu karena dua rekanku meminta berhenti untuk beristirahat beberapa kali. Kita juga sempat mengambil beberapa sampel tanah dan memotret gambar di beberapa spot yang sudah kita tandai dalam peta. Udara begitu dingin malam itu. Tak ayal waktu saat itu menunjukkan pukul 7:30 malam. Sepertinya dari ketiga orang yang mendaki untuk mensurvei kali ini, hanya akulah yang tampak tetap bersemangat. Aku bisa melihat kedua temanku tidak begitu menyukai perjalanan ini. Tampak jelas wajahnya kelelahan tergores pada raut muka mereka, disertai leguh nafas memburu yang tidak beraturan dan kucur keringat yang tampak seolah melunasi rasa kesal mereka. Ruth, kita istirahat dulu ya. Aku capek sekali nih, ucap Agung sambil menaikkan celananya yang sedikit melorot pada badannya yang gempal. Janganlah Gung, nanggung nih. Kalau nggak salah sih beberapa meter lagi kita udah sampai di Lembah Rama. Kita istirahat di sana saja. Ucapku menyemangatinya. Agung mencibir dengan wajah muram. Sebenarnya perjalanan kita masih akan terus berlanjut menanjak ke arah Lompo Batang yang akan menjadi tempat tujuan utama kita. Sedangkan Putra sedikit menunduk menyadarkan pinggulnya membelakangi satu pohon. Wajahnya lesu. Bangsat! Seharusnya tadi gue komplain ke atasan buat pembagian survei ini ya. Shh, hati-hati kalau ngomong, Putra. Ini kita di gunung, gak boleh sembarangan ngumpat. Hardiku pada Putra. Putra hanya mencibir sambil membuang muka ke arah lain. Astaga, apa itu? Agung tiba-tiba berteriak mengagetkan kami. Ada sesosok orang yang sedang berjalan di antara semak-semak di jalur depan kami. Kami bergidik ketakutan. Putra dengan tangannya yang gemetaran berusaha meraih senter yang ada di kantong samping tas gunungnya. Menyalakannya kemudian mengarahkan cahaya senternya ke arah sosok tersebut. Aku menyisir rambutku sesekali dengan jari-jariku, kemudian memberi sedikit sikuan pada perut gempal Agung agar cengkeraman kuat tangannya yang sedari tadi memegang bahuku terlepas. Itu orang, Gung. Lepasin nih tangan. Anjir, gue kirain apaan, ternyata cuma orang. Pendaki juga ya? Ayolah kita samperin, kata Putra sambil masih tak bisa menahan umpatan-umpatan khas miliknya. Aku cuma mengangguk pelan, sepertinya memang tidak ada harapan lagi untuk menghentikan kata-kata kotor yang sudah jadi kebiasaan orang ini, pikirku dalam hati. Kami mendekati sosok yang berdiri di balik semak tersebut dan menemui satu sosok kakek-kakek yang ternyata adalah juru kunci dari daerah itu. Beliau bernama Tata Mandong. Tampak dia sedang menarik satu kambing dengan tali di tangannya. Beliau sangat ramah ketika bertemu dengan kami, menanyakan apakah kami tersesat, kemana tujuan kami, dan banyak lagi. Kemunculan beliau di antara semak beberapa waktu yang lalu memang sempat mengagetkan kami. Ternyata beliau sedang mencari satu ternak titipan penduduk yang hilang entah kemana. Setelah menemukan kambing itu, dia dalam perjalanan pulang berpapasan dengan kami. Kami terus berjalan hingga sampai pada gubuk sederhana di sekitaran Lembah Rama. Gubuk itu adalah kediaman Tata Mandong. Beliau mempersilahkan kami menginap. Kami juga mengiyakan. Kamar mandi di mana ya, Pak? Tanya Putra kepada Tata Mandong. Dia tersenyum. Mungkin karena merasa lucu ketika mendengar orang bertanya di mana kamar mandi ketika sedang mendaki.
Di gunung itu nggak ada WC bro, di semak-semak lah kalau mau setor, kata Agung sambil tertawa. Putra kemudian keluar sambil menggerutu tidak jelas. Aku dan Agung melanjutkan perbincangan kami dengan Tata Mandong perihal tujuan riset di area Gunung Bawah Karing ini. Namun berselang 5 menit kemudian kami mendengar suara pekikan keras dari luar sana. Suara pekikan itu merupakan suara Putra. Kami buru-buru bertandang keluar karena khawatir terjadi sesuatu hal kepada Putra. Kami berteriak dalam gelap gempita malam yang gelap itu. Tata Mandong juga ikut bersama kami. Putra, Putra, di mana lo? Gue di sini, tolongin gue Jo. Balas Putra tak jauh. Kami segera menghampiri Putra. Rupanya dia terprosok ke sebuah parit yang cukup dalam di balik semak-semak. Dia meringis kesakitan. Seketika kami meraih dan mengangkatnya dari parit itu dan menyandarkannya di pohon di dekatnya. Makanya kalau mau keluar bawa senter buat penerangan Jo. Gue udah bawa senter kampret, tapi nggak tahu tiba-tiba mati. Padahal kan baterainya baru diganti. Sial bener nasib gue. Tandas Putra sambil merintih kesakitan memegangi kakinya kesleo. Kami memapahnya kembali ke dalam gubuk Pak Tata Mandong. Karena kaki Putra tidak bisa diajak berkompromi, kami bertiga berunding tentang apa yang harus kita lakukan esok hari. Beberapa menit berlalu hingga kami tiba pada keputusan mufakat bahwa Agung akan menemani Putra turun kembali. Sedangkan aku akan melanjutkan pendakian dan riset seorang diri ke atas. Agung berjanji akan segera kembali ke atas bersama beberapa orang untuk ikut serta membantuku riset. Malam semakin larut. Kami kemudian memutuskan untuk beristirahat menunggu fajar datang. Hari telah berganti, mentari telah menyingsing dan condong ke atas. Sesuai rencana, aku akan melanjutkan pendakian sendiri, sedangkan Agung akan membawa Putra turun kembali. Kami berpisah di daerah lembah Rama yang hijau dan segar pagi itu. Perjalananku masih panjang, namun dari sinilah titik balik yang menciptakan takdir pertemuanku dengan wanita itu. Wanita yang biasa dipanggil Noni. Aku tidak mengatakan perjalananku sulit karena aku bertemu dengan beberapa pendaki lain yang juga sedang mendaki untuk mencapai puncak Gunung Bawah Karing ini. Aku bergabung dengan mereka hingga mencapai puncak ketujuh. Setidaknya sudah hampir 2 hari 1 malam aku di atas sini. Beraktivitas melakukan riset dan memotret beberapa lokasi dan mengambil sampel tanah untuk penelitian lebih lanjut. Bekal yang kubawa sudah mulai berkurang hingga akhirnya aku memutuskan untuk turun kembali. Terlebih aku tidak cukup yakin Agung akan menyusulku ke atas bersama beberapa orang. Bahan-bahan riset yang kukumpulkan terbilang cukup. Setidaknya sekitar pukul 11 siang aku mulai berkemas dan kembali menuruni jalur pendakian yang telah kulalui. Di perjalananku turun, aku berpapasan dengan beberapa pendaki yang hendak naik. Namun aku tidak menemui mereka yang sedang dalam perjalanan turun. Entah kenapa, perjalanan menuruni Gunung Bawah Karing ini lebih melelahkan daripada ketika aku mendakinya. Namun karena aku khawatir pada malam, aku terus memaksakan diri untuk turun tanpa istirahat sejenak pun. Dari pos 10 sampai pos 5. Sesampainya di pos 5, aku beristirahat sejenak karena mataku terasa berkunang-kunang. Namun aku terus memaksakan diri untuk terus turun karena matahari sudah mulai tenggelam di ufuk barat. Terus berjalan tanpa henti sampai di penghujung pos 3. Dada ini sesak tiada ampun. Nafasku menderu bagaikan rerumputan diterpa angin. Aku bisa mendengar degup jantungku saat ini. Persis seperti ketika aku menyaksikan festival marching band. Malam telah larut. Kusandarkan badanku pada satu pohon tak berdaun di sisi pos 3 waktu itu. Hanya kumpulan serangga-serangga terbang di sekelilingku yang meramaikan lemat malam itu. Bagaikan diorama-diorama yang tak beraturan, mataku layu. Sedikit demi sedikit mereka terpejam.
hingga aku terlelap dalam buai pawana yang hening malam itu. Sampai aku terjaga kembali oleh sesuatu suara lembut yang memecah keheningan. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Ada suara lirih mengusik rebahanku sepintas ku dengar dengan seksama. Itu suara wanita. Aku terjaga kulihat seorang wanita cantik dengan sweater hangat putih berendah. Tanganku mengais-ngais dedaunan untuk bangun. Aku ketiduran. Aku terlalu lelah berjalan tanpa henti dari pos 10 hingga pos 3 ini. Ini, aku ada air. Ambil saja. Ucap wanita cantik itu aku tidak menolaknya karena memang persediaan air yang kuambil di dekat tugu triangulasi atas tadi sudah menipis. Aku berterima kasih kepadanya. Kebetulan aku juga hendak istirahat sebentar di sini. Mau makan mie? Aku masih ada beberapa kalau mau. Ungkap wanita itu. Wanita itu sangat ramah dan baik. Tidak cukup dia hanya memberiku bekal minuman yang dimilikinya. Dia juga memasakkan untukku satu porsi mie rebus untuk kumakan bersamanya. Usut punya usut, dia juga hendak turun. Bahkan seusai makan dia mengajakku untuk melanjutkan perjalanan turun denganku bersama-sama. Tentu aku tidak menolaknya. Bukankah lebih baik untuk menuruni jalur terjal gunung bawah karing ini bersama-sama daripada sendirian? Pikirku. Aku tidak memiliki pikiran aneh-aneh seperti cewek macam apa yang hiking sendirian dan menuruni gunung malam-malam seperti ini seorang diri. Karena nyatanya banyak sekali para wanita tangguh yang berani di antara para pendaki. Karena malam sudah sangat larut. Terpaksa perjalanan turun gunung bawah karing waktu itu sangat lambat. Kami hanya memiliki satu senter sebagai sumber penerangan menyusuri jalur waktu itu. Namun, entah kenapa wanita yang menemaniku saat itu seolah sudah sangat familiar dengan jalur itu. Beberapa kali dia berkata, Hati-hati, di sebelah situ jalannya agak licin. Awas, jalannya agak curam di situ. Beberapa kali juga kami bahu-membahu turun saling menggapai tangan untuk membantu satu sama lain. Namun ada sesuatu hal yang janggal. Setiap kali ku gapai tangan wanita itu, tangannya terasa sangat dingin. Aku sempat bertanya kepadanya, Tangan kamu dingin banget sih. Kedinginan ya? Mau pakai jaket tambahan gak? Aku ada nih di dalam tas. ungkapku, namun dia menolaknya sembari tersenyum kecil. Kami terus turut selangkah demi selangkah dengan hati-hati hingga sampai dekat pemukiman warga. Semilir angin berhembus cukup kencang, memasuki ruas-ruas badan kami waktu itu. Kami menghela nafas panjang dan lega, sudah berhasil keluar dari belantara gelap yang berjaga bersama gelap malam kala itu. Beberapa anjing di dekat pemukiman warga sekitar menjadi resah. Entah karena apa, namun aku tidak menggubris akan hal itu. Yang aku tahu adalah aku berhasil turun gunung bawah karing ini. Ketika kami sampai pada rumah pertama di pemukiman warga, wanita itu pamit untuk bermalam sejenak di rumah itu. Sedangkan aku ingin melanjutkan lebih jauh menuju desa Lembana. Kami pun berpisah di sana. Aku berterima kasih sembari menjabat tangan dingin wanita itu. Hei, tunggu. Siapa namamu? Tanyaku menahan langkah-langkah kakinya yang menjauh pergi. Wanita itu berpaling sejenak, kemudian tersenyum sambil berkata, Panggil saja Noni. Aku kemudian melanjutkan perjalananku menuju desa Lembana yang tidak jauh dari tempatku dan wanita bernama Noni itu berpisah. Aku memutuskan untuk mengetuk rumah warga di dekat situ untuk meminta izin menginap. Mataku tak sanggup untuk terpejam. Entah karena perasaan lega atau rasa semangat untuk menyambut pagi yang semakin dekat. Aku menyana. Perjalanan kali ini cukup menyenangkan. Pagi pun tiba. Silakan Mas diminum dan dinikmati hidangannya. Ucap pemilik rumah yang kusinggahi waktu itu mengejutkanku. Bapak yang memiliki badan cukup tegap itu meletakkan nampan yang di atasnya tersaji 2 gelas kopi hangat dan beberapa cemilan. Aku tersenyum mengisyaratkan rasa terima kasih. Bapak itu menawarkan kepadaku untuk beristirahat di rumahnya barang sebentar lagi sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke kota Makassar. Aku menolaknya dengan halus. Kami berbincang tentang banyak hal pagi itu, tentang pekerjaan dan kehidupan.
Membuat pagi itu terasa istimewa hingga sampailah ketika aku menceritakan pertemuanku dengan wanita itu. Sejenak bapak itu terdiam dengan ekspresi biasa. Tak tampak satu kekaguman apapun di wajahnya. Kemudian dia bertanya kepadaku, "Apakah Mas bertanya siapa namanya?" "Iya, dia mengatakan bahwa orang-orang memanggilnya Noni." Bapak itu kemudian tersenyum. Senyum yang mengisyaratkan kewajaran, senyum yang biasa diperlihatkan para pendongeng kepada mereka yang ingin mendengarkan kisahnya. Senyum penuh rahasia dan lambat laun bapak itu menyeruput kopinya kemudian sedikit berdehem. Dia bercerita bahwa dulu pernah ada sepasang kekasih yang sering mendaki bersama di Gunung Bawah Kareng. Wanitanya bernama Noni. Pasangan itu sama-sama pecinta alam sejati. Tidak hanya mendaki saja, namun mereka sudah akrab dengan penduduk sekitar, bahkan sering membantu-bantu warga sekitar. Mereka selalu mendaki gunung ini bersama. Namun suatu ketika penduduk bertemu dengan Noni yang sedang mendaki sendirian tanpa ditemani pacarnya. Noni hanya tertunduk dan menjawab bahwa dia sedang ingin mendaki seorang diri. Beberapa jam kemudian ada berita mengejutkan terjadi. Para pendaki menemukan seorang wanita yang gantung diri di pos 3. Ternyata mayat itu adalah Noni. Konon ceritanya Noni memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di sana karena putus cinta dengan kekasihnya. Ada pula yang mengatakan bahwa kekasihnya meninggal dunia sehingga Noni putus asa dan beberapa versi cerita lainnya. Para penduduk sekitar Gunung Bawah Kareng sudah sejak bertahun-tahun lamanya banyak mendengar cerita pendaki yang ditolong oleh sosok wanita misterius bernama Noni. Mereka percaya arwah Noni berada di gunung ini karena memori cinta yang tidak bisa dia lupakan bersama kekasihnya tentang gunung ini. Aku membisu, bibirku kaku entah perasaan yang kurasakan saat itu. Sendu bercampur perasaan gamang menyatu menjadi satu. Sekian, semoga bisa diambil muatan baiknya dan dibuang muatan buruknya. Jangan takut untuk mencoba mendaki gunung asal peralatan safety, teman berpengalaman dan mental yang kuat dijamin pendakian aman. Dan juga jangan lupa jaga sopan santun di gunung atau hutan. Terima kasih buat Rama Komaru Zaman yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.